sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang sering gagal itu adalah kita kelihatan tidak sungguh-sungguh mencari urusan akhirat. Ini PR bersama kita. Jadi kadang-kadang kalau mau diajak berpikir ya sedikit, kalau seandainya kita sedang lapar, tidak ada makanan di daerah tempat tinggal kita yang jualan, uangnya ada, makanannya nggak ada, dipastikan nggak ada jualan memang. Yang ada jualannya cuma di Belawan. Nah, itu karena lapar pasti kita jabani pergi ke Belawan karena duitnya ada. Nah, kalau kita seandainya sudah masuk pada perintah sholat misalnya, terus tidak ada air di daerah rumah kita, yang ada air di Simpang Limun, kira-kira kita pergi nggak ke Simpang Limun? Enggak lah, langsung tayamum. Karena memang tingkat kesungguhan itu dia. Kita ini semua, saya termasuk. PR kita ini masih banyak. Pertama, kita sudah jadi orang taat, alhamdulillah. Dan dengan kesungguhan kita tidak mau keluar dari ketaatan kita. Sedapat-dapatnya kita harus tetap jadi orang taat. Tapi ya kita ini masih terjebak kadang-kadang bingung memaknai ketaatan. Taat ini kita butuhkan atau tidak? Mana lebih takut, tinggal sholat atau tinggal makan? Yakin ya? Misalnya udah lapar betul, nggak ada makanan di rumah, kira-kira masak atau enggak? Masak kan? Ya, kira-kira udah capek betul, belum sholat, kira-kira tidur atau enggak? Gak usah dijawab dulu sekarang, karena jawaban sekarang itu pasti jawaban yang betul. Pasti betul semua jawabannya, gak ada yang salah. Tapi nanti begitu kita ngalami keadaannya, pelan-pelan kita akan dihakimi oleh keadaan. Makanya kita minta sama Allah, salah satu yang kita minta itu dilindungi Allah kita dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Ya, jadi kalau mau doanya yang sederhana itu ya, tapi sangat masyhur ya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu ya. Ya Allah ya Tuhanku, ya, panduilah kami untuk terus mengingat Engkau, karena kalau kami hidup tidak mengingat Engkau, ini hidup kami ini tumpur sekali perjalanan hidup kami ini. Kenapa? Karena kami berpotensi jadi orang lalai, ada sehat tapi nggak taat, ada rezeki tapi belum mau sedekah, bisa memudahkan urusan orang ya, tapi tidak mau ya, kira-kira gitu. Itu anak tetangganya tasnya koyak, ya, emaknya sama ayahnya belum bisa beli tas baru, jadi akhirnya anak ini dikasih plastik asoy lah, plastik kresek, itu bawa buku ke sekolah. Dia tahu anak tetangganya tasnya rusak dan tetangganya ini orang yang benar-benar nggak berada, tapi bisa nyekolahin anaknya aja, itu orang tuanya udah luar biasa, sangat bersyukur. Di rumah kita ada tas bekas anak kita dulu, karena anak kita udah nggak sekolah lagi, udah pada kerja. Masih bagus, layak dipinjamkan. Kira-kira kita pinjamkan nggak? Itu jawabannya pasti benar, pasti dikasih. Tapi kan nanti kita ini begitu mau meminjamkan tas itu ke anak tetangga kita, pada prinsipnya kita kasihan memang. Tapi teringat kita tabiat mamanya yang agak menjengkelkan, ya, kebetulan kelemahan mamanya ini tukang gibah misalnya gitu loh, meleak-leak nggak jelas ya kan, nyinyir, nggak jadi itu deh. Padahal benturan kita selalu di situ. Kita bisa berbuat baik, nggak rugi kita kalau berbuat baik, nggak capek kita melakukannya, tapi selalu saja ada yang gagal gitu. Aku sebenarnya mau kali lo bantu anak ini, cuma aku nengok mamanya jijik kali aku, sudahlah. Aja berat. Berapa banyak kita gagal di ruang-ruang yang kayak gitu, itu maksud saya. Makanya nggak ada alasan untuk kita nggak berdoa, Allahumma inni ala zikrika ya Allah, panduilah kami untuk terus mengingat Engkau, karena ini kalau kami jalan hidup nggak mengingat Engkau, ini rusak hidup kami. Ya, berapa banyak kebaikan yang harusnya bisa kami kerjain tapi gagal karena apa? Kami ini hidupnya konsentrasinya hanya untuk diri kita. Yang kedua, wasyukrika, panduilah kami untuk terus mensyukuri semua yang sedang Engkau beri. Memang begini ya.
Kesyukuran itu orientasinya adalah bukan tentang apa yang Allah kasih ke orang lain, tapi konsentrasinya apa yang Allah kasih kepada diri kita sendiri. Kalau konsentrasinya apa yang Allah kasih ke orang, itu kita bisa berpotensi aneh lihat hidup orang. Ya, kenapa dia enak begitu, saya tidak enak. Padahal semua orang itu hidupnya enaknya beda-beda. Apakah kita masih merasa rezeki kalau makan yang murah gitu toh? Saya nggak hibur-hibur. Yang murah itu belum tentu murahan. Saya ulangi ya, yang murah itu belum tentu murahan. Yang mahal itu belum tentu prestisius, belum tentu. Ya, jadi saya ingat dulu pulang sekolah, begitu buka tudung saji, yang ada cuma cabai sama kecap. Tapi karena lapar kali, bersatulah nasi, cabai sama kecap menjadi satu kesatuan. Kayak Satria Baja Hitam lah. Oh, nikmatnya luar biasa. Saya mau bilang begini, nikmatnya makan itu ternyata ada pada sesuainya rasa di lidah dengan penerimaan mulut, penerimaan leher, penerimaan perut. Lidah cocok merasa, ya, tenggorokan siap menerimanya, perut siap menerimanya tanpa keluh. Oh, normal hidup kita. Tapi berapa banyak kita mencaci hidup kita yang gak kayak hidup orang lain. Enaklah kau ya, kawasan makan di restoran. Padahal di restoran tuh makan tersiksa loh. Serius, awak duduk nunggu yang awak pesan aja 15 menit baru datang. Banyaknya peraturan, nauzubillah min dzalik, belum lagi jenis sendoknya yang aneh. Ya, belum lagi ada banyak sekali. Jadi kita ini suka merumit-rumitkan sesuatu yang mudah sebenarnya. Kalau maaf ya, ini saya mau cerita ini bukan berarti untuk menghibur dan wallahi, kalau kita ini masih diberi Allah kemudahan makan, kemudahan minum, kemudahan tidur, kemudahan bergaul, berarti Allah ini sayang betul sama kita. Ya, kira-kira gini, aku tahu kamu nggak punya duit banyak. Ya, kalaupun mau beli makan mahal, kelihatannya nggak pas duitmu. Ya nggak apa-apa, aku buat aja kau tetap menikmati yang murah ini meskipun terasa di dalam dirimu mewah. Yang murah belum tentu murah. Pernah nggak nemu sama petani di sawah? Ini mohon maaf ya, ini dulu sebenarnya sama udak saya itu adik ayah saya. Itu kalau dia ke sawah bertani itu padi. Kalau udah waktunya makan siang, itu cuci tangannya ece-ece aja. Mana ada cuci tangan, awak cuci tangan, udah cuci tangan, pakai tisu basah lagi, pakai tisu semi basah, tisu yang sangat basah, semua lengkap. Cuma ece-ece aja cuci tangan, kan dibantainya makan selesai. Nggak tahu apa ulatnya pun masuk ke perutnya, ulatnya pun penting terasa masuk ke perutnya. Mohon maaf, tapi jangan ditiru ini, bukan untuk ditiru. Untuk mengatakan, ada orang yang mengatakan, ya Allah, saya membiarkan diri saya dirawat oleh sangka baik saya kepada Engkau. Yang merawat saya adalah sangka baik saya kepada Engkau. Karena kalau saya membuat repot pada hal-hal yang saya nggak punya kemampuan, nanti saya capek menjalani hidup ini. Capek lah ibu-ibu. Itu ibu-ibu, itu telepon yang kalian pakai udah berapa tahun itu? Telepon yang kalian pakai itu udah berapa tahun? Baru ya? Oh, baru hari raya, pantas lah meleyak kali bawaannya. Pernah nggak ketemu sama orang, telepungnya sudah 8 tahun dipakainya, lupa dia mengeluhkan telepungnya sudah 8, lupa dia mengeluhkannya, tapi hordennya yang di rumah dikeluh-keluhkannya, udah 2 tahun nggak ganti horden. Tahu nggak itu apa? Allah memberi nikmat di ruang. Saya nggak tahu di bapak-bapak. Kalau kami di bapak-bapak, itu ada kaos dalam yang kita pakai, yang kita ini nggak mau kalau istri kita itu mau yainya itu menghilangkannya. Ya, padahal kata istrinya udah jelek, tapi kita nggak tahu, nyaman aja makainya. Kalau saya bilang begitulah cara Allah meluaskan nilai dari rezeki. Ayo, mana lebih enak? Pakai sendal harga 1 juta atau pakai sendal jepit harga 18.000? Gaya deh. Kalau 18.000 berani nggak pakainya ke pesta yang sendal jepit itu? Gak berhasil masuk kita ke pesta itu. Padahal sendal jepit itu anti segala-galanya, anti maling, anti selip, anti hilang, anti rugi.
Iya kan? Saya kadang-kadang mikir loh di kepala saya, kalau seandainya sendal jepit itu sangat bermanfaat dalam perjalanan hidup kita, kenapa kita hanya menggunakan dia di tempat-tempat yang sebenarnya memang sudah cocok digunakan, tapi di tempat yang lain kita nggak mau gunakan. Harga 18.000, manfaatnya itu bisa bertahun-tahun, luar biasa loh. Jadi berapa banyak sepatu kita yang harganya jutaan, manfaatnya itu cuma setahun sekali. Itu pun karena hari raya. Orang itu pun hari raya nggak ditengok orang kaki awak, yang ditengok orang muka awak aja. Padahal sepatu awak mahal ya kan, nggak mau orang tengoknya. Coba hebohnya mau beli sepatu itu. Mohon maaf ini maksudnya gini loh, gini. Nggak apa-apa kalau Anda mau beli yang mahal-mahal, beli aja, nggak ada masalah. Pastikan itu bermanfaat untuk Anda, pastikan tidak mengurangi ketaatan Anda, pastikan itu menambah kebaikan Anda. Selesai. Ini bukan tentang lalu gara-gara saya ceramah gini lalu kita nggak jadi orang yang beli yang tidak. Enggak. Silakan. Siru fil ard. Anda cari yang Anda mau. Tapi pastikan yang Anda mau itu bukan hanya tentang kesombongan Anda, bukan hanya tentang hajat Anda kepada pujian orang lain. Karena orang itu memuji itu ya dia lihat. Ya, ada orang yang terlalu berharap dipuji nggak dapat pujian. Ada orang sangat bergantung pada pujian. Ada orang marah kalau nggak dipuji. Coba bayangin. Dia pakai baju baru, pergi ke pengajian. Ya, nggak satu pun orang ngomong baju baru ibu ya, baju nggak ada. Udah hampir separuh setengah pengajian ini, belum ada juga yang callback, yang ngomong. Pening kepala ibu itu. Gak sensitif kawan-kawan gue ini, berat juga aku rasa menonton. Akhirnya dia yang ngomong sendiri, bajuku ini kebetulan baru ku beli loh semalam. Coba, berat ya. Makanya mohon maaf ya, melatih-latih diri, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, tidak merugikan orang lain. Inilah kerja kita sekarang. Ya, ada orang gini, dia di rumahnya punya mikrofon, punya sound, punya karaoke. Dia senang nyanyi, cuma tetangganya nggak senang dengar dia nyanyi. Kenapa? Jangankan tetangganya oyong, kecoa di rumahnya aja pun oyong dengarnya. Tapi menurut dia suara dia enak kali, menurut dia tuh. Ya, jam 8 udah mulai show lah dia, sampai jam 12 kurang 5 itu karena ngaji-ngaji di masjid. Kalau nggak dibantainya dulu. Ya. Lalu ditanya, kenapa kalian larang aku nyanyi? Aku kan nyanyi di rumahku, iya. Kuping kami nggak siap dengar kau nyanyi, kau siap kali nyanyinya, kami yang nggak siap mendengarnya. Itu yang kadang-kadang kita sulit. Kita menganggap kita ini sudah buat nyaman orang, padahal kita nggak pernah membuat orang nyaman. Kenapa? Alat ukur kita hanya kita aja. Ada orang modelnya suka dipuji, kalau nggak dipuji dia nggak sur. Maka asal orang jumpa sama dia, muji aja orang. Walaupun orangnya udah mau muntah memujinya. Kenapa? Karena yang dibilang orang nggak ada yang betul gitu. Ibu makin langsing ibu sekarang ya, padahal makin gembrot pada itu. Jadi nggak usah paksa, nggak usah. Sama itu filosofi ejekan. Apa yang disebut dengan ejekan? Ejekan itu dekat kepada fitnah. Yang dibilangnya nggak betul, itu baru namanya ngejek. Ya, ngejek dekat sama fitnah. Kan itu saya bilang tadi kan. Awak botak, terus dipanggilnya, botak, masa kita marah? Orang betul-betul kita, coba. Kita nggak siap gitu loh. Ngerti nggak? Awak gendut, terus dibilangnya, dut, kok marah? Kecuali dibilangnya, rus, katanya. Baru itu fitnah. Udah jelas-jelas awak gendut, dibilangnya, kurus. Mohon maaf ya. Karena kita sudah melabelkan diri kita tidak sempurna, itu problemnya. Bahwa botak kita merasa itu tidak sempurna, gendut kita merasa itu enggak sempurna, sehingga kita nggak siap dibilang orang seperti itu. Nah, kalau yang benar ya nggak apa-apa. Sama tuh kalau dibilang, monyet katanya. Kenapa kita marah? Karena kita ragu kalau kita memang seperti monyet. Bayangkan kalau kita nggak ragu kita seperti monyet, pasti kita slow-slow aja. Paham? Nyet, diam aja wah. Orang kita nggak ngerasa.
Tapi karena kita kayaknya aku ini maksudnya, mohon maaf ya, untuk membuat orang berhenti mengejek kita nggak punya kekuatan. Itu maksud saya. Untuk membuat orang berhenti mengejek kadang-kadang kita tidak punya. Nah sekarang kerja kita bertahan dari ejekan orang lain. Itu dia, makanya saya bilang nggak bisa. Kasihan aku nengok kau semenjak pensiun, sengkleh kali hidup kau. Kasihan aku nengok kau, kata kawan nih kan gitu kan. Iya, aku pun kasihan juga nengok diriku sendiri. Bilang aja biar seru dia. Ya. Kenapa? Karena yang paling tahu kita adalah diri. Oh, bagaimana cara Allah menjaga hidup kita? Asik sekali loh ini serius. Setiap keadaan yang kau alami dipantaskan Allah. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Gini ya. Lalu dia pergi ke rumah saudaranya di kampung. Oke. Sampai di kampung AC nggak ada, nyamuk banyak kali. Orang masih di kampungnya sana masih model pakai obat nyamuk. Tahu obat nyamuk kan? Dibakar 15 menit udah asap aja semua di rumah Hawa itu. Lalu dia mau tinggal di kampung itu 10 hari. Bismillahi tawakkaltu Allah. Ya Allah, berilah saya kekuatan dimanapun saya berjalan di muka bumi ini, pantas keadaannya. Tidak saya merepotkan orang. Akhirnya dibuat Allah dia nyaman, meskipun tidak senyaman di rumahnya. Padahal waktu dia tengok asap obat nyamuk itu udah mulai oyong kepalanya, kayak mana lagu ini. Tapi bismillah, berapa banyak Allah membuat kita nyaman. Ya, dulu ada cerita begini. Seorang nenek lah ya saya bilang. Dia hanya tinggal berdua, orang itu bersaudara karena saudaranya yang lain sudah meninggal. Dia dengan adiknya. Qadarullah adiknya masuk rumah sakit. Ya, dan masuk rumah sakit yang satu kamar itu 3 orang yang sakit, itulah paham lah yang bisa digambarkan, bukan yang satu orang satu kamar. Nah, karena mungkin tidak semampu orang lain lah kira-kira gitu. Jadi nenek ini umurnya sudah 75. Nenek ini orang berada. Anak-anaknya benar-benar menjaga nenek ini supaya hati-hati obatnya, hati-hati tidurnya, hati-hati. Tapi karena adiknya masuk rumah sakit, nenek ini bilang, aku mau jaga adikku di rumah sakit. Gak ada yang bisa ngelarang aku, katanya. Anaknya udah heboh semua, kayak mana mama tidur, kayak mana, buat aja tikar di bawah. Oh, semua anaknya pening. Tapi bismillahi tawakkaltu Allah. Karena nenek ini menganggap hanya dialah yang tinggal yang bisa menjaga adiknya. Begitu bangun pagi yang dikhawatirkan anak-anaknya tadi itu bahwa naik kolesterolnya, naik darah tinggi, aman. Itu cara Allah memantas. Makanya kalau Allah sudah ridho dengan hidup kita ini, dan kita pun ridho dengan apa yang Allah takdirkan di diri kita, memang hidup kita tidak cantik di mata orang, tapi cantik dalam perjalanan yang kita jalani. Untuk apa cantik hidup kita di mata orang, tapi kita nggak siap menjalaninya? Untuk apa? Paham gak? Ada seorang perempuan ganteng kali suaminya, diperli-perli cewek lain suaminya. Pokoknya asal dia ke pesta, bangga kali lah dia, ganteng kali suamiku, ganteng kali suamiku, sor dia. Tapi di belakang, di hatinya membatin dia, takut suaminya selingkuh, takut suaminya mendua. Capek nggak hidup kayak gitu? Iya, makanya dipilihnya suami yang selebor, ya kan? Bersih mulut, ingus keluar, coba. Ada orang kayak gitu, acing gitu keluar sedikit. Tapi dekat sama istri, sayang sama anak, menjaga marwah, tanggung jawab, bisa dibodoh-bodohi sedikit misalnya. Iya kan? Nah, mana ada istri mau membodoh-bodohi suaminya? Nggak ada, ya kan? Nggak ada, nakut-nakuti banyak. Awas ya bang, nggak komplit. Tapi memang kalau tampang, ya enak lah nengoknya, ya kan? Bininya pun malas nengok suaminya 5 menit, nggak berani. 5 menit aja udah capek dia nengok mukanya. Tapi terawat rumah tangga itu. Udah berapa tahun ibu berumah tangga sama bapak ini jalan ke 23 lah. Ibu. Tahan ibu ya kayak sama laki-laki kayak gini. Nyaman hatinya, ditinggalkannya pun suaminya nggak yakin dia suaminya jahat, nggak yakin. Jelek di mata orang, tapi diberikan Allah kita nyaman menjalani.
Tapi ingat, hidup ini pilihan, nggak bisa dua-dua Bu. Kalau dua-dua sur-sur kita aja namanya itu. Ya kan, nanti takutnya malaikat yang nggak sur, itu masalahnya. Kata malaikat udah nggak banyak untung, banyak minta, betul aja kau kata malaikat. Selesai. Maaf ya. Maka pilihlah yang paling tegas dalam diri kita. Apa yang paling tegas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din. Ya Allah, kami tahu ya, tidak ada perintah yang kau berikan kecuali kami ini disuruh untuk liya'budullah, beribadah kepada Engkau, tunduk. Maksudnya begini loh, bukan hanya sholat aja. Kami ini jalan sebagai orang yang setidaknya kami nggak jahat lah, udah gitu aja. Kami ini nggak meninggalkan perintah Engkau, udah gitu aja lah. Ya terserah lah, los lah situ, orang mau hebat los, saya berikan saya kekuatan untuk los-losan lah. Ya Allah, sebenarnya saya aneh nengok tetangga saya walaupun agak boneng giginya tapi banyak kali emasnya. Aku kadang-kadang nggak siap nengoknya ya Allah. Ya, kenapa uak-uak boneng ini kok banyak kali emasnya? Aku aja nggak boneng nggak banyak emas. Tapi berikan aku kekuatan ya Allah untuk menerima. Ternyata ada model orang yang menurutku nggak cocok, tapi kalau kau beri iza arada syai'a ayyakula lahu. Berapa banyak kita menghina orang, nggak cocok kita anggap hidupnya, tapi ya udah. Maka jangan fokus ngurusi hidup orang, fokus aja ngurusi hidupmu sendiri ya. Kalau kau nyaman dengan merepetmu, hanya dengan merepetmu lah anakmu patuh, suamimu patuh, tetanggamu dengar ya, pertahankan merepet itu. Gak apa-apa, karena tinggal itu kendaraanmu yang gak ada lagi yang lain. Itu dulu di kampung kami ada namanya wak bek-bek, tau wak bek-bek? Bek-bek itu cerewet, bek-bek ya. Sebenarnya namanya wak timah, namanya Fatimah. Panjangannya kami panggilannya timah. Wak timah ini kalau sudah masuk musim bayar zakat fitrah bulan Ramadan, oh ini taruh sana, taruh ini. Kalau dia masuk dari pagar itu semua takut itu semua. Kenapa? Karena cerewetnya di luar nalar manusia. Ya, akhirnya semua teratur. Padahal banyak orang yang nggak mau diatur. Jadi ternyata setiap ada pembagian zakat akan dipanggil wak timah ini sebagai apa ya? Sebagai bumper lah kira-kira gitu. Kalau ada yang merusuh, ada yang dia bumper. Betapa hebat. Makanya kadang-kadang perempuan-perempuan merepet ini bagus juga ini dipertahankannya. Supaya apa? Kadang-kadang kontribusinya positif. Ya, saya mengingat wak timah itu sangat positif. Kenapa? Ada orang nanti yang naruh di sana, ada yang mau nyuri. Ya awas banyak, nampak gua aja kan gitu. Mudah-mudahan. Berapa banyak ini berjalan dengan baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi pilihan hidup kita sangat menentukan tujuan akhir hidup kita. Itu yang saya katakan. Gini, Allah menyediakan akhirat sebagai tempat berikutnya. Dan tolong jangan nggak dipercaya. Kalau enggak, mana mungkin Allah banyak kali ceritakan akhirat di Quran. Banyak. Wabil akhiratihum yukinun. Kepada akhirat kau harus yakin, kata Allah. Kan benar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu bakal kekal. Cobalah kalau dianggap akhirat itu ece-ece. Mana mungkin Allah serius menceritakan tentang akhirat. Nah, saya ini mau mengajak kita untuk melihat ini. Ya. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Saya enggak menghibur Bapak Ibu, enggak. Saya enggak berani menghibur orang. Saya sedang mendidik diri saya sendiri. Mari kita mendidik diri kita sendiri. Tapi kata ulama-ulama kita dulu, beramallah kau untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Maksudnya gini, jangan congok kali. Ya kan? Kalau nggak bisa selesai hari ini, besok mainkan. Karena tubuhmu juga butuh istirahat, akalmu butuh istirahat, ya. Supaya apa? Supaya ada lagi jalan yang mau kau kerjakan besok. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau untuk akhirat, filosofinya dibalik. Seakan-akan kau besok akan mati. Jadi kalau ada hari ini yang bisa kau kerjain, jangan ditunda sampai besok. Itu filosofi pipis. Tahu pipis? Pernah pipis? Pipis pernah lah, nengok mukanya pengalaman loh pipis ini. Kalau kita sak pipis, maka kerja kita ngapain? Hah?
Pipis lah, namanya sak pipis. Gak pernah pipis. Masya Allah, paten kali masjid ini gak pernah pipis jamaahnya. Kalau tengah malam kita sesak pipis, yang kita kerjakan adalah pipis. Nyambung kan? Nyambung. Setelah pipis kita ngapain? Nah, disitulah yang saya bilang, kita ini sering menganggap akhirat itu ece-ece. Padahal bangun tengah malam sak pipis itu sebenarnya tanda Allah sedang mengingat-ingatkan kita. Mumpung terbangun kau, pinomatlah 2 rakaat. Lalu dibilang, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pulang dulu sampai habis isya ya. Ya sekitar jam 9 lah paling lama. Siapa yang gak pulang dari masjid ini, nanti akan dikasih 500.000 setiap orang. Kira-kira gak pulang gak? Hah? Gak pulang, karena jelas untungnya. Itu dia. Jadi memang ya berat. Itu semua kita punya masalah. Saya juga punya masalah di situ. Itu dia. Makanya inilah pelan-pelan mau kita urai. Jangan masalah itu kita sudah tahu, kita bisa mengidentifikasinya, tahu kita. Tapi kita nggak mau cari jalan keluar. Itu masalah. Saya Ustadz paling payah itu sholat tahajud lah Ustadz. Kalau sholat 5 waktu udah sejak 10 tahun lalu saya nggak tinggal. Tahajud ini yang payah. Kenapa? Itulah Ustadz ngantuk kali. Ibu sering nggak pipis tengah malam? Sering, hampir tiap malam. Berarti ibu yang sedang tidak menyiapkan diri ibu untuk sholat tahajud, udah gitu aja. Gak ada yang repot itu. Tadi kan di awal sudah saya contoh. Kalau seandainya kita lapar kali, gak ada di sini jualan makanan, yang ada cuma di Belawan, duitnya ada, pasti kita jawani ke Belawan. Karena logikanya sederhana, daripada aku mati. Kalau nggak sholat, daripada apa coba? Kalau nggak makan kan daripada mati. Ya. Kalau nggak sholat daripada apa? Daripada masuk neraka. Tapi orang nggak takut sama neraka. Ya ini gitu. Nah ini dia. Ya sedikit lagi ya, habis itu tanya jawab. Itu ngaji-ngaji, setahu saya kan 45 ya. Cepat sekali masih. Hah? Nggak ada yang lain? Daerah lain. Oh iya. Nah maka sedikit lagi, habis ini silakan tanya jawab ya. Ibu-ibu, di dalam Al-Quran itu Allah sebut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samawati wa basyiris sabirin. Ayat sambungannya, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang itu nyambung sebenarnya. Jadi gini ya, supaya enak lah ya, mudah-mudahan kita ini orang yang Allah ridhoi selalu. Di satu sisi Allah kasih kita kemudahan, di satu sisi Allah kasih kita jalan keluar. Tapi di sisi lain Allah juga memberi kita ujian. Kenapa? Allah ingin lihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan keimanan. Kalau menyelesaikan masalah tidak memakai keimanan, orang-orang gak butuh agama, gak butuh Islam. Banyak ya. Makanya pembunuh itu kalau dia takut sama Allah, pasti dia gak berani membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh itu akan sama-sama masuk neraka. Kalau konteksnya dua-dua saling berantem. Kenapa? Karena yang terbunuh juga akan berniat membunuh. Yang membunuh juga sudah berniat akan membunuh. Sampai begitu loh penghakiman. Al-qatil wal maqtul finnar. Ya, ngeri sekali. Jadi kalau orang takut kepada Allah, dia pasti nggak mau mencuri harta orang lain. Kenapa? Itu tadi akhirat itu menjadi simbol yang paling utama. Ya Allah, kalau saya ambil duit ini, suruh kali saya ini sebenarnya, cuma saya takut kepada itu. Jadi saya punya mahasiswa 2 minggu lalu ngomong ke saya habis kuliah. Dia bilang begini, Pak katanya, saya semalam bilangkan hari yang 2 minggu yang lalu, saya kan ke Carrefour, dia bilang namanya. Saya mau ambil ATM ya, ini nggak usah saya sebut merek ATM-nya ya, bahaya. Jadi saya antri, di depan saya itu ada aci-aci katanya. Dia lagi ngambil ATM, saya nggak tahu apa yang dikerjain aci-aci ini. Selesai, aci-aci ini pergi, saya lah masuk ATM itu. Rupanya keluar duit 900.000. Ih, senang kali saya Pak, kayak durian runtuh kan. Tariklah cepat-cepat Pak, cabut aku. Tapi setelah aku pegang duit itu,
Gak lama aku terpikir, kok teringat awak tiba-tiba sama mama awak di kampung. Mama awak di kampung itu ada ATM-nya Pak, tapi dia suka lupa. Saking lupanya, PIN-nya aja ditaruhnya di belakang casing handphonenya. Karena dia suka lupa. Kalaulah mamaku nanti kayak gini juga ngambil duit, terus lupa dia narik duitnya. Kasihan kali lah mamaku itu, teringat dia juga. Akhirnya merasa bersalah dia ngambil duit itu. Ya besoknya dia kan, saya masuk ke kelas itu kan, dia bilang ini duitnya masih kupegang ini Pak. Kayak mana lah menurut Bapak ini, katanya gitu. Ya saya bilang engkau harus datang ke bank yang bersangkutan, ya, buat kronologi, buat berita acara, balikkan duit itu dan minta berita acaranya, jangan dianggap kok nanti pencurian, saya bilang. Karena kalau yang bersangkutan tidak suka, itu kan ada CCTV tuh yang di ATM, itu bisa dideteksi itu dan terrecord itu. Misalnya orang yang masuk ATM itu jam 17.36 pakai nomor rekening siapa dia, nah itu terdeteksi. Nah akhirnya itu yang dia bilang. Nah saya bilang habis itu saya nggak tahu kan dia lakukan atau tidak. Saya cuma mau bilang begini, Bapak Ibu, betapa mewahnya hidup kita kalau Allah jaga kita justru dengan rasa takut. Anak itu hebat loh menurut saya. Anak-anak yang umurnya masih 20 atau 21 atau 19, aturannya itu benar-benar senang kalau dapat rezeki nomplok. Karena rasa takutnya sama Allah mungkin sangat minimalis. Tapi dia bisa nggak jadi, ya, mau dibalikkannya uang itu berarti ada prestasi di diri. Makanya saya bilang kalau ada rasa takut yang kita punya itu menyebabkan kita nggak jadi berbuat dosa, berarti itu prestasi. Ya, awak mau berjudi, ya, duitnya ada, tapi awak nggak berani. Teringat awak muka mama awak yang sangar itu, nanti banti mama gua, nggak jadi judi. Ya. Nah sekarang tanya ke diri kita, apakah ada di diri kita dosa-dosa yang mungkin selama ini masih tertanam dan kita sudah mulai takut mengerjakan dengan alasan ya terserah, takut masuk neraka, takut mendapat fitnah, takut mendapat azab, takut terserah. Kalau itu ada, alhamdulillah, jaga. Karena sekarang yang payah itu kalau kita sudah mulai merasa nyaman berbuat dosa dan tidak merasa berdosa dengan dosa yang kita buat, itu azabnya luar biasa sekali. Nah ini ya penutup, habis ini tanya jawab. Sampai di ujung kehidupan kita, jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan ya, jangan pernah capek jadi orang baik. Orang baik itu semua agama memerintahkannya. Jadi tidak ada satu orang pun yang gak suka dengan kebaikan, pasti suka. Bahkan seorang yang pencuri pun dia pasti memerintahkan anaknya untuk jadi orang baik. Karena kebaikan itu dikagumi. Hanya banyak orang yang gak siap menjadi orang baik. Banyak orang yang gak siap, tapi dia terpikir gitu. Nah sekarang kita sudah ada di kebaikan misalnya, tolong jangan capek, jangan bilang kok gini-gini aja hidup aku ya Ustaz. Oh, nggak usah. Nanti kasihan loh, nanti yang ngamuk malaikat Israel. Kalau malaikat Israel ngamuk dia nggak main tampar loh, itu mencabut nyawa itu. Ngeri ya Wak. Jadi nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah. Ada orang yang masalahnya di anak, nauzubillah. Ada orang yang masalahnya di tetangga. Ada orang yang masalahnya di pasangan, ada orang yang masalahnya ya kita semua pasti ada lah yang gitu-gitu. Mana ada yang gak ada, ya kan? Nah sekarang pandaikah kita menjadikan masalah itu bukan justru merusak iman kita, justru membuat kita jauh lebih baik. Itulah kata ayat Allah tadi, ya, nanti Allah akan kasih ujian ke engkau, rasa takut, ya, kekurangan harta, takut mati, ya, tapi apanya apa nasihatnya? Wabasyiris sabirin. Berita bahagia itu hanya ada kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar itu apa? Tidak cepat mencari jawaban sebelum Allah memberi jalan kepada diri. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada waktu sedikit lagi kalau mau tanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang bertanya, hadir silahkan. Ada yang mau bertanya Bu? Doa. Oke, kalau nggak ada doa ya. Baik.
Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.